Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Doa kami kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara, baik dalam kesehatan dan tentunya sukacita yang daripada Tuhan. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih bergumul dalam keadaan sakit hingga hari ini. Doa kami kiranya Tuhan senantiasa semakin memampukan saudara untuk menghadapi melalui semua ini, dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap apa yang boleh saudara makan, obat, demikian juga dengan makanan. Kiranya itu semua semakin memulihkan keadaan saudara agar boleh kembali melakukan aktivitas sebagaimana yang sudah dilakukan pada hari-hari yang lampau. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami bencana alam yang ada di Tapanuli Tengah, yang ada di Tapanuli Selatan, demikian juga yang ada di Tapanuli Utara. Doa kami kiranya Tuhan memampukan saudara untuk melalui ini semua, dan kiranya keadaan semakin membaik dan saudara-saudari dijauhkan dari segala penyakit, dan kiranya Tuhan memampukan saudara untuk memulihkan keadaan ini untuk hari-hari ke depan, sehingga aktivitas boleh kembali berjalan dengan baik seperti sebagaimana yang sudah dibiasakan pada hari-hari yang lalu. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menguatkan saudara-saudara kami untuk melalui ini semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita pada hari ini adalah sebuah jalan bagaimana kita mewujudkan sebuah kesatuan, baik itu dalam kehidupan orang percaya, terlebih lagi dalam hubungan kita setiap hari. Terkadang rasanya dalam membuat persatuan itu adalah hal yang sangat sulit, dan terkadang sebuah persatuan itu kadang itu hanya sebuah pembicaraan saja. Tetapi dalam nats ini kita diajak bagaimana kita bisa hidup di dalam sebuah satu kesatuan itu, tetapi dengan sebuah tindakan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Apa saja sebuah tindakan yang nyata yang boleh kita lakukan dalam hidup dalam satu kesatuan? Yang pertama dikatakan, nats ini mengajarkan kita bagaimana kita mau hidup dalam kerendahan hati. Sahabat Saroha, merendahkan hati atau merendahkan diri adalah sebuah pondasi, di mana dalam hal ini kita melakukan sebuah pengakuan bahwa kita tidak selamanya benar, tidak selalu benar, tetapi kita membutuhkan orang lain juga di tengah-tengah kehidupan kita. Dan dalam hal ini juga, ketika kita mau merendahkan hati kita, kita melakukan sebuah pengakuan, apapun yang kita miliki hari ini, baik itu posisi, baik itu anugerah yang kita miliki, itu semua adalah semata-mata pemberian Tuhan. Maka dalam hal inilah kita harus berpikir bahwa kita sadar bahwa tidak ada gunanya dalam kehidupan kita ini untuk bersikap sombong, angkuh, dan meninggikan apapun yang kita miliki. Tapi nats ini mengajak kita bagaimana
kita memiliki sebuah sikap kerendahan hati di tengah-tengah kehidupan kita. Tanpa kerendahan hati tentu kita akan selalu berdebat tentang siapa yang paling penting dan siapa yang harus didengarkan di tengah-tengah pergumulan. Demikian juga dengan hubungan kita antara satu dengan yang lain. Kita akan selalu berdebat siapa yang harus diunggulkan dan siapa yang harus didengarkan. Tetapi nats ini mengajarkan kita bahwa kerendahan hati memampukan kita untuk bagaimana kita bisa mengutamakan bukan hanya kepentingan kita, tetapi kita juga harus melihat kepentingan orang lain. Bukan hanya kepentingan apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita juga bisa mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Maka nats ini mengajak kita untuk melihat apapun yang kita miliki adalah sebuah anugerah yang daripada Tuhan, maka sikap kesombongan harus kita jauhkan. Tetapi kita harus memiliki sikap sebuah kerendahan hati. Yang kedua, nats ini juga mengajak kita bagaimana kita memiliki sebuah sikap yang lemah lembut. Lemah lembut bukanlah sebuah kelemahan, tetapi ini adalah sebuah kekuatan yang tentunya terkendali. Ini adalah sikap yang lembut dalam menghadapi berbagai perbedaan pendapat atau ketika berinteraksi dengan orang lain yang tentunya bisa saja membuat kita jengkel atau membuat kita merasa tidak nyaman pada posisi itu. Tetapi bagaimana sebuah kelemah lembutan ini mampu untuk melunakkan atau melembutkan suasana hati yang tentunya membuat kita tidak nyaman atau membuat kita merasa jengkel pada satu posisi. Nah, nats ini mengajak kita bagaimana sebuah kelemah lembutan itu harus menjadi cara kita untuk merespon apapun, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tetapi dengan sebuah sikap lemah lembut bisa meredakan sebuah ledakan amarah, tetapi bisa mendatangkan kepada kita sebuah kesabaran dan juga sebuah ketenangan. Inilah sikap yang diajarkan melalui nats kita hari ini sebagai sebuah kebiasaan dari kehidupan orang yang percaya atau sebagai sebuah komunitas di dalam satu kesatuan. Yang ketiga, nats ini juga mengajarkan kita bagaimana kita juga harus memiliki sikap yang sabar. Sabar berarti harus tahan menderita dan juga harus memiliki bagaimana kita memiliki berpanjang hati terhadap kekurangan atau sebuah kesalahan dari sebuah kebiasaan orang lain. Mengapa kita perlu sabar? Karena kita semua tidak sempurna. Hal inilah yang harus kita sadari. Sabar itu menunjukkan bahwa kita juga tidak sempurna. Dan kita juga di dalam ketidaksempurnaan, kita juga memerlukan waktu, kita juga memerlukan kasih karunia, dan juga kita memerlukan sebuah proses. Demikian juga dengan orang lain. Menghadapi orang lain, kita harus membutuhkan sebuah sikap sabar. Karena orang lain juga perlu memiliki sebuah proses. Karena orang lain juga memerlukan sebuah kasih karunia. Sehingga seseorang membutuhkan waktu untuk berubah dan bertumbuh. Sikap hal seperti inilah di mana kita juga harus bisa memahami orang lain seperti apa yang kita alami. Semua butuh proses, semua butuh waktu untuk bertumbuh, dan semua butuh waktu untuk berubah. Maka kesabaran adalah sebuah sikap kasih yang tentunya memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri. Bahkan sebuah sikap yang mereka tunjukkan kepada kita yang tentunya bisa saja membuat kita memiliki sikap frustasi. Tetapi ketika orang percaya atau ketika kehidupan kita mampu untuk menunjukkan sebuah sikap sabar, berarti kita juga mau memberi waktu, mau memberi ruang, mau memberi kesempatan
kepada seseorang untuk memiliki waktu berubah, untuk memiliki waktu supaya dia bisa bertumbuh jauh lebih baik untuk hari ke depan. Ketiga hal inilah yang diajarkan melalui nats kita pada hari ini. Bagaimana orang-orang percaya di dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah satu persatuan itu harus memiliki sebuah sikap yang rendah hati, sikap yang lemah lembut, dan juga sikap yang bagaimana kita menunjukkan sebuah kesabaran di tengah-tengah kehidupan kita. Maka nats ini di ayat yang terakhir dia menunjukkan bahwa dengan semuanya itu tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Semua sifat yang ada di atas yang kita katakan tadi, rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tentu harus memiliki sebuah satu tujuan untuk memampukan kita dalam hal saling membantu atau saling menopang antara satu dengan yang lain, tentunya dalam sebuah sikap, yaitu menonjolkan sikap kasih di tengah-tengah persatuan itu sendiri. Ini adalah puncak dari sebuah kesatuan. Itu adalah panggilan untuk tidak hanya melakukan sebuah sikap pembiaran, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan cara saling mengasihi, tetapi dengan sebuah tindakan yang aktif. Bahkan ketika keadaan kita sangat sulit, atau ketika keadaan seseorang sangat sulit, karena kasih yang sejati harus terlihat ketika kita mampu untuk menopang beban orang lain, mengampuni, mampu untuk berdamai, bukan karena mereka pantas, tetapi kita harus pahami karena Kristus sudah mendahului untuk melakukan itu semua terhadap diri kita sendiri. Hal inilah yang harus dimiliki atau yang harus kita miliki sebagai orang yang tentunya hidup di dalam kepercayaan kepada Tuhan kita. Dan tentunya kita juga tidak terlepas hidup di tengah-tengah sesama kita manusia di dalam satu kesatuan. Maka kehadiran kita di dalam satu kesatuan itu harus memiliki sebuah ciri yang diajarkan dalam nats kita hari ini. Bagaimana kita memiliki sebuah sikap mau rendah hati, memiliki sebuah kelemah lembutan, memiliki sebuah kesabaran, karena dengan demikian kita tentunya mampu untuk menunjukkan sikap kasih yang mau saling membantu, saling menopang, saling peduli, dan saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Karena hanya dengan demikian, maka kehadiran kita adalah kehadiran yang tentu bermakna, kehadiran yang memberikan arti di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam satu kesatuan, di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Tuhan memampukan kita dalam situasi apapun, dalam situasi kehidupan kita yang senantiasa berubah-ubah hari demi hari. Tapi yakin pun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk melihat kehidupan kita dan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang sudah kami nikmati, semua itu adalah pemberian Tuhan. Berkat dan juga anugerah Tuhan senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami. Sebagai orang yang percaya tentunya kami juga harus memahami apa yang Tuhan kehendaki, yang boleh kami jadikan sebagai pedoman hidup. Pada hari ini kami diajar bagaimana kami memiliki sebuah sikap di dalam satu persatuan, bagaimana kami senantiasa melakukan hubungan antara satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan kami. Kami harus memiliki sikap yang lemah lembut, yang sabar, dan demikian juga kami mau saling membantu, saling peduli, saling memperhatikan. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk melakukan itu semua. Ketika kami hanya mau mengandalkan ego, pikiran, kemampuan kami, maka kami tentunya tidak akan memiliki sikap-sikap yang diajarkan pada kami hari ini. Bagaimana kami juga harus sabar, lemah lembut, dan saling peduli antara satu dengan yang lain.
Tapi ketika Tuhan mau memampukan kami, maka kami juga akan mampu untuk melakukan itu semua. Saling peduli di antara satu dengan yang lain, supaya kehidupan kami juga boleh sama-sama menunjukkan atau kehadiran kami boleh menjadi sebuah kehadiran yang bermakna dimanapun kami boleh berada. Oleh karena itu berkati setiap jemaatmu dimanapun mereka berada, dalam segala hal aktivitas pekerjaan mereka. Kiranya anugerah Tuhan menyertai mereka, mengawali segala pekerjaan, dan boleh mengakhiri segala pekerjaan mereka, dan tentunya akan menghasilkan hal-hal yang baik, dan itulah yang akan dipakai di dalam segala kebutuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, dimanapun mereka boleh berada. Buat jemaatmu yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha, baik dalam proses penyembuhan yang dilakukan oleh para medis melalui obat, makanan yang boleh dimakan. Tuhan memberkati itu semua menjadi sebuah pemulihan, supaya mereka segera dalam keadaan sehat untuk kembali melakukan segala aktivitas yang sudah mereka biasakan pada hari-hari yang lalu. Oleh karena itu Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami musibah pada hari ini, di mana bencana alam terjadi di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, demikian juga di Tapanuli Utara. Bapa di surga, mampukan saudara-saudara kami untuk melalui ini semuanya. Mampukan mereka untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Di balik semua peristiwa ini, Tuhan merancang hal baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka berputus asa, tetapi senantiasa Tuhan yang memberkati keadaan mereka hari ini. Demikian juga mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan, baik dari tangan-tangan yang mau memberikan bantuan, supaya mereka juga bisa melanjutkan hari-hari ke depan untuk pemulihan yang jauh lebih baik untuk hari-hari esok. Bapa di surga, kami berdoa juga buat seluruh aktivitas kami, baik dalam pelayanan di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah komunitas kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa memampukan kami, agar kami memakai setiap waktu kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.